debat tuh hobi Iya, ya. oke. Jadi Boleh tuh. itu adalah fakultas hukum. Jadi alasan terbesarku masuk hukum karena aku mau debat. Yang pertama, secara dasar bahwasanya Indonesia itu adalah negara hukum. Halo Sobat Hukum, selamat datang di Podcast BEM FH KBM Unip Kabinet Abinaya Bahayu. Bersama dengan aku Nadia, selaku host podcast pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan ekspektasi dan realita dunia kuliah jurusan hukum. Mahasiswa hukum pasti udah tahu banget nih, realita apa aja yang dirasakan selama jadi mahasiswa hukum. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, kedatangan Bang Yudi Anugrah Ilahi dan Linda Rahmawati. Halo Bang Yudi dan juga Linda. Oke, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung aja. Kita langsung kenalan dari Bang Yudi mungkin boleh? Oke, terima kasih Nadia. Perkenalkan, saya Yudi Anugrah Ilahi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 10 semester 9 angkatan 2020 yang alhamdulillah pada tahun ini mengemban amanah sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 10 periode 2024. Oke, mungkin dari Linda boleh perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama aku Linda Rahmawati. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu semester 5 angkatan 2023 ya, 2024 kayak. 2022. Masih muda. Iya. Mungkin itu aja. Oke, halo Bang Yudi, Linda. Mungkin aku mau nanya dulu nih, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Yang akhir-akhir ini hujan terus ya, bukan hanya di Bengkulu, tapi di Indonesia, seluruh Indonesia hujan terus nih. Bagaimana nih kabarnya? Linda. Linda boleh? Kabar apa nih? Ya, kabarnya gimana? Apa baik? Apalagi stres-stresnya nih kuliah? Baik, karena sebenarnya kayak kelasku sekarang lagi nggak banyak ujian sih. Karena kita nggak ikut UAS, hampir 80% kita nggak UAS mata kuliahnya. Enak banget. Oke, Bang Yudi mungkin boleh? Gimana nih kabarnya di siang hari ini? Kalau di siang hari ini ya beberapa hari terakhir lagi sedang sibuk banyak event kan. Karena juga ini pun saya digabung event di GOR, ada lomba voli Kapolda Cup. Jadi untuk teman-teman BPFA saya sempat hadir untuk di sini. Jadi ini di tengah kesibukan Bang Yudi dan Linda menyempatkan untuk hadir ya di podcast kita. Wah, hebat banget nih. Oke, di tengah kesibukan Bang Yudi dan juga Linda nih, walaupun sudah masuk akhir tahun ini ya, gimana sih cara Bang Yudi dan juga Linda untuk bisa memanage waktunya? Mungkin boleh dari Bang Yudi. Untuk manage waktu ya, untuk manage waktu terkait kesibukan ya. Sebenarnya kita hal yang paling penting itu menentukan skala prioritas. Jadi ketika memang ada skala prioritas yang kita buat ya kita bakal gampang untuk manage waktu tersebut. Contoh seperti misalnya bentrokan masalah kuliah dengan organisasi. Kalian pikirkan skala prioritasnya seperti apa? Kalian disuruh kuliah oleh orang tua, dibayarkan UKT segala macam untuk berkuliah atau untuk berorganisasi. Itu sudah jelas tuh arahnya kemana. Jadi ya ketika memang sudah ada skala prioritas, untuk manage waktu itu gampang lah, bisa diorganisir. Iya, mungkin tergantung prioritas kita ya. Apakah kita memprioritaskan hal tertentu, nggak ada suatu hal itu yang nggak bisa kita lakuin kalau nggak diprioritaskan. Betul banget. Oke, kalau Linda gimana nih? Kalau aku lebih ke target sih, kita tahu target kita apa pada saat ini. Jadi sebenarnya skala prioritas itu ngikutin target ya. Kayak misalnya semester ini targetku adalah mencapai apa. Jadi hal yang paling aku prioritasin adalah target itu. Yang lain bukan berarti yang lain nggak diprioritasin, tapi waktunya tuh mungkin lebih diminimalisir dan lain sebagainya. Cuman yang bikin orang-orang susah untuk ngatur waktu tuh karena mungkin masih labil ya, karena kuliah kita masih mikir mau main sama teman-teman dan lain sebagainya. Nah itu yang harus sedikit dikurangin mungkin kan, dan itu yang lagi aku kurangin sekarang karena kayak aku kan sambil kerja juga, kuliah sambil kerja, terus diselingi sama lomba-lomba. Mungkin yang paling penting sekarang bagiku adalah karena nggak ada lagi kuliah ya, itu kerja sih. Kerja ya. Jadi mengurangi egoisme terhadap diri sendiri. Iya, benar banget. Kalau kita lagi kuliah sekarang, udah mahasiswa itu harus dikurang-kurangin ya, kayak
nongkrongnya itu banyak dikurangin. Nggak penting. Walaupun sebenarnya kurang bisa untuk dikurangi. Oke, bisa kita simpulin bahwa Bang Yudi ini anaknya organisatoris banget gitu kan, dan Linda ini anaknya prestatif banget. FYI guys, aku sama Linda ini seangkatan, jadi aku tahu banget Linda ini anaknya bagaimana, prestasinya apa aja gitu. Oke, di tengah kesibukan kali ini, kalau aku lihat masih bisa kelihatan fresh dan bisa senyum gitu kan. Bisa nggak sih bagiin tips dan triknya supaya bisa tetap semangat dan kelihatan fresh di tengah kesibukan perkuliahan? Mungkin Bang Yudi dulu boleh? Kalau masalah kelihatan fresh atau enggak itu kan tergantung diri sendiri lah. Ketika memang pikiran itu dibawa masuk langsung, ya bakal kelihatan murung segala macam. Tapi ketika memang ada hal-hal yang bisa mengisi itu untuk menghilangi pikiran-pikiran stres itu ya, mungkin orang-orang melihat kami berdua ya kayak fresh aja terus. Padahal memang banyak beban pikiran yang disimpan. Seperti halnya saya mahasiswa semester 9 harus mikirin tugas akhir sambil menjalankan organisasi. Kalau dipikirkan secara dipikirkan serius kan akan menyita banyak pikiran untuk membuat stres. Gitu. Tapi ya tipsnya cuman cukup itu, carilah kesenangan diri sendiri, jangan hanya untuk orang lain. Oke, gitu ya guys. Nah, perhatikan tuh. Oke, mungkin dari Linda, biar tips and triknya nih. Harus punya prinsip bahwa masalah rumah nggak boleh dibawa ke kampus, masalah kampus nggak usah dibawa ke rumah, gitu pun hal-hal lain. Masalah pertemanan harus tetap idealis ya, ketika kita ada satu kelas atau satu lingkungan dengan orang-orang yang mungkin ada konflik sedikit dengan kita tetap harus idealis, menganggap bahwa semuanya harus profesional dan lain sebagainya. Karena ketika kita dongkol, kita merasa benci sama hal yang kita lakukan, itu yang membuat kita bakal terlihat sangat tidak fresh ya. Jadi yang pastinya enjoy aja. Enjoy ya. Itu nih tipsnya dari Bang Yudi dan juga Linda. Catat tuh teman-teman, biar ingat. Oke, aku juga mau nanya nih. Nah, tadi kan kita udah membahas terkait dengan tips and trick dan juga cara manage waktu di tengah persibukan kuliah. Nah, sekarang aku mau nanya, hal-hal apa aja yang membuat Bang Yudi dan juga Linda akhirnya memilih jurusan hukum sebagai tempat kalian untuk melanjutkan pendidikan? Mungkin dari Linda dulu boleh? Dari yang masih muda dulu. Yang muda dulu. Sebenarnya sampai detik ini aku nggak tahu kenapa aku milih hukum. Kayaknya itu adalah satu keputusan yang aku ambil tanpa berpikir panjang. Karena jujur, aku SMA-nya tuh anak IPA, aku anak sains. Aku ikut olimpiade matematika, kimia. Jadi kayak nggak pernah expect bakal masuk ke hukum sebenarnya. Sebenarnya dulu cita-citanya mau masuk UGM, mau ngambil psikologi. Tapi karena aku anak pertama dan perempuan, orang tua aku kayak belum berani untuk ngelepas. Jadi akhirnya kayak ya udah ngambil hukum gitu kan. Cuman alasan terpentingku kenapa aku pilih hukum walaupun itu Universitas Bengkulu, karena aku merasa bahwa aku punya bakat untuk public speaking yang bisa aku manfaatin. Aku suka debat dari dulu dan aku rasa satu-satunya jurusan yang mungkin bisa menunjang hobiku. Debat tuh hobi ya. Oke. Jadi Boleh tuh. itu adalah fakultas hukum. Jadi alasan terbesarku masuk hukum karena aku mau debat. Gitu itu sih. Buat cowok Elida hati-hati. Ya, Dia hobi debat. ya. Jadi setiap ngobrol debatin nih sama Linda. Bahaya nih. Mungkin Bang Yudi boleh? Kenapa masuk hukum ya? Iya. Sebenarnya sama seperti Linda, saya juga SMA dulu ngambil jurusan sains IPA. Tapi memang dari SMA sudah ada ketertarikan di bidang hukum. Namun bukan di hukum secara menyeluruh, lebih ke arah politik. Makanya pada saat UTBK pertama itu saya ngambilnya Visipol UGM sama hukum UNIP. Oh, sama-sama UGM ya? Iya. Ini ada kecocokan. Sama iya makanya. Saya ngambilnya Visipol UGM sama hukum UNIP. Niatnya buat safety kan ngambil UNIP, tapi takdirnya berkata kuliah di UNIP, ya udah ngambil hukum karena saya lihat akreditasinya A kan. Fakultas Hukum UNIP itu akreditasinya A. Jadi ya ambil hukum. Sebenarnya juga sama kayak Linda juga, nggak ada kepikiran sama sekali dari SMA tuh buat masuk kuliah jurusan hukum. Karena memang
ketika memang kita sudah berada di sini, patut berbangga juga ya, saya pribadi patut berbangga bisa berada di Fakultas Hukum Unsur dengan segudang prestasi mahasiswa-mahasiswanya dan prestasi fakultasnya tersendiri lah, mungkin itu. Gitu guys, jadi buat kalian mahasiswa hukum, jangan nyesal kalian masuk ke hukum. Kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan yang udah kalian ambil. Dan buat calon mahasiswa hukum, nah kalian bisa lihat podcast ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita tadi udah mendengarkan ada jawaban-jawaban dari Bang Yudi dan juga Linda. Nah, aku mau nanya nih, bisa nggak sih kalian bagiin dan sharing ke sobat hukum motivasi apa aja yang kalian motivasi kalian untuk menjadi mahasiswa yang aktif di bidang akademik maupun di bidang non akademik? Kita Linda, boleh? Oke. Sebenarnya hal pertama yang harus ada dalam diri kalian adalah kayak kita harus mengalahkan diri sendiri. Karena untuk mengalahkan orang lain itu jauh lebih mudah daripada kita mengalahkan diri sendiri. Ego diri sendiri itu jauh lebih besar daripada tantangan untuk menghadapi universitas yang top lah di Indonesia kayak UGM dan lain sebagainya. Khusus untuk aku yang mungkin sering bertemu sama top 10 ya, top 10 universitas yang ada di Indonesia dalam lomba debat gitu-gitu kan. Sebenarnya banyak dosen-dosen tuh yang ngasih support full banget kayak kamu nggak usah lihat alma maternya, tapi kamu lihat kemampuan diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa diri kamu mampu, kamu mau ngadepin siapapun kamu bisa gitu kan. Apalagi Bang Ari tuh, nanti kalau teman-teman nanti ketemu masuk hukum harus tahu nama dosennya Pak Ari Wirya ya. Salah satu dosen muda kita guys. Ya, dia luar biasa banget. Terus kalau kamu udah tahu passion diri kamu, misalnya kayak aku suka debat, aku suka public speaking. Jadi ya udah diasah terus. Jangan pernah merasa puas dengan satu pencapaian kamu. Mungkin ketika kamu lomba di Universitas A atau kamu lomba di instansi A, kamu belum bertemu lawan kamu yang B, C, D gitu-gitu kan. Jadi kamu harus tetap terus lanjutkan sampai kamu skripsian. Kalau sudah skripsian nanti nggak bisa lagi, karena menurut aku privilege paling tinggi itu adalah ketika kita jadi mahasiswa S1. Ketika kita udah jadi mahasiswa S2 tuh udah dikit banget ruang lingkup lombanya. Kita udah nggak bisa untuk menggunakan aset negara dengan sebaik mungkin yang diberikan kepada kita. Jadi yang pertama kamu harus tahu passion kamu, yang kedua kamu harus kalahkan diri kamu sendiri, yang ketiga kamu jangan pernah merasa puas, karena kalau kamu udah merasa puas ya udah prestasi kamu stuck di sana aja. Oke, mungkin dari Bang Yudi boleh? Motivasi ya? Iya, motivasi. Motivasinya sebenarnya kalau dari aku pribadi sepakat ya sama Linda, bahwasanya diri sendiri itu harus dikalahkan, dan mengalahkan diri sendiri itu jauh lebih sulit dari mengalahkan orang lain. Jadi memang ketika kalau saya pribadi ya, motivasi itu didapatkan banyak dari orang tua. Oke. Karena kebetulan saya anak bungsu ya, tapi di rumah tinggal saya sendiri. Jadi orang tua seringkali banyak memberikan arahan-arahan motivasi-motivasi yang membuat saya bisa berkembang sampai sejauh ini. Jadi hal yang paling penting itu untuk membangkitkan diri sendiri atau mencapai pencapaian seperti hingga saat ini, yang pertama itu doa dari orang tua, dan yang kedua itu restu dari orang tua. Insya Allah. Insya Allah. Gitu guys, kalau kita mau lihat motivasi-motivasi untuk kita tetap kuliah, semangat kuliah, itu restu orang tua dari Bang Yudi. Kalau dari Linda, itu tadi guys, kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Lebih susah mengalahkan diri kita sendiri daripada mengalahkan orang lain. Oke, bagus banget nih. Fakultas Hukum pasti bangga banget nih punya mahasiswa dan mahasiswi yang sangat berbakat dan prestatif seperti Bang Yudi dan juga Linda. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kalian tadi kan lagi sibuk-sibuknya nih di kegiatan organisasi, di kegiatan lomba, pelatihan dan lain sebagainya. Kegiatan apa aja sih yang udah kalian jalanin sebagai mahasiswa hukum yang mungkin awalnya cuma ikut-ikut aja dan akhirnya keterusan, atau mungkin dari awal kuliah tuh udah dibuat nih plan-plannya mau ngelakuin apa aja? Mungkin mulai dari Bang Yudi. Kegiatan ya. Kalau kegiatan mungkin banyak kan Linda ya.
buat lomba-lomba dan lain-lain. Kalau saya sih lebih ke organisasi. Karena saya angkatan COVID kan, angkatan 2020, angkatan kelinci percobaan, UTBK, uji komputer pertama di SMP itu dulu. Nah, jadi pada saat pertama kali masuk ke dunia kuliah itu nggak ada kepikiran sama sekali ada kepikiran buat organisasi, cuman nggak ada kepikiran buat diterusin sampai sejauh ini. Karena memang mengingat kondisi pada saat itu juga nggak memungkinkan kan untuk tatap muka secara langsung. Jadi seperti sistem oprek organisasi melalui Zoom semua, online semua. Jadi sudah agak berkurang lah minat untuk bergabung ke organisasi. Tapi minat itu sebenarnya tinggi ketika saya baru mau masuk ke dunia kuliah. Karena pada saat SMA dulu kebetulan juga berorganisasi di OSIS dan mengikuti banyak kegiatan juga dan ingin saya lanjutkan di dunia kuliah. Namun ketika waktu tersebut tidak memungkinkan, makanya saya agak singkat dulu tuh di awal semester 1, 2, 3. Sehingga saya menentukan pilihan organisasi ke salah satu organisasi di Fakultas Hukum, yaitu CMW kan. Nah, pada saat itu di semester 5 ke 6 alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua umum CNW dan sebelumnya di BMFH kabinet lupa gitu ya saya Tungara itu sebagai kepala bidang olahraga dan saya teruskan ke tahun berikutnya sebagai ketua umum dan sekarang sebagai gubernur BMFH UNIP. Oke. Jadi Bang Yudi ini tipenya yang keterusan nih, coba-coba sampai keterusan nih, sampai jadi gubernur BMFH ya, bagus banget keterusannya ini ya. Oke, mungkin dari Linda boleh? Kalau tadi Bang Yudi bilang kayak dia belum ada arah di awal-awal mau masuk apa karena melihat zaman COVID ya, kita Zoom semua, jadi minat kita tuh menurun terhadap organisasi. Mungkin aku salah satu orang yang karena sudah menurun minatnya itu dari awal, jadi aku nggak melanjutkan organisasiku. Tapi di semester 1 aku ikut bukan volunteer ya, apa ya namanya, kayak volunteer tapi di BEM universitas. Jadi BEMU itu aku ngambil Polkastrat, jadi 1 semester, lanjut lagi semester kedua BEM FH Unip di Polkastrat juga. Udah di semester 2 aku kayak stop. Setidaknya aku udah merasakan bagaimana suasana di dalam organisasi dan aku udah punya pengalaman itu. Terus menurutku bahwa ketika aku berputar-putar di sana aja, aku merasa bahwa aku nge-stuck, aku nggak bisa kayak gini, aku perlu ada pencapaian-pencapaian dalam hidupku. Jadi semester 1 itu aku belum tahu ya gimana suasana Fakultas Hukum sebenarnya. Cuman aku memberanikan diri ngajak teman-teman satu kelasku untuk ke Makassar. Lomba debat di Makassar itu sama Pak Ahmad Wali, ingat banget. Jadi itu semester 1 kita masih berjalan kuliah 3 bulan deh kayaknya, jadi masih baru banget dan kita ke Makassar dilepas ke sana dan di sana kita nggak menang sebenarnya, cuman sampai 5 besar aja. Nah dari sana tuh kayak oh asik nih dosen-dosen Fakultas Hukum gitu kan. Lalu aku lanjutin di semester 2 aku pergi ke Jambi, semester 3 aku ke Tulung Agung, semester 4 aku ke UGM. Jadi cita wishlistku untuk kuliah di UGM tuh kayak tercapai dengan adanya program PMM. Jadi fun fact ya teman-teman bahwa sekarang tuh kita banyak banget program. Kita ada PMM, kita ada MSIB dan lain sebagainya yang bisa buat teman-teman tuh tambah banyak relasi, tambah banyak pengalaman dan lain sebagainya. Balik lagi ke kampus, semester 5 kemarin aku baru aja pergi ke Padang untuk lomba debat lagi dan hat trick 3 kali juara 1. Oh, sombong dikit. Dan menurutku target selanjutnya ya aku mau lanjut sampai aku skripsi karena aku nggak bisa meninggalkan apa-apa di Fakultas Hukum kecuali semangatku dan pialaku yang bisa jadi motivasi untuk adik-adik nanti ketika dia masuk melihat wah banyak sekali piala di sini, mereka bakal untuk anak-anak yang mungkin belum punya minat seperti aku yang awalnya masuk Fakultas Hukum masih bingung sebenarnya apa sih tujuan aku masuk Fakultas Hukum gitu. Dengan mereka masuk melihat lorong penuh dengan piala mungkin mereka bakal tahu oh tujuanku adalah untuk berprestasi. Mungkin itu sih. Gitu guys, ini kalau Linda produktif banget ya, dari awal kuliah dia udah ikut lomba debat walaupun belum renang, tapi itu bisa jadiin pengalaman nih, pelajaran buat kita untuk selanjutnya kita bisa menang nih untuk lomba debatnya. Oke, sebenarnya aku mau nanya nih,
terkait dengan keuntungan-keuntungan apa aja yang didapatkan selama masuk ke jurusan hukum yang nggak akan didapatkan di jurusan lain. Siapa dulu nih? Linda boleh? Oke. Keuntungannya yang paling besar adalah relasi sih. Karena ketika kita jadi, khususnya untuk aku yang selalu ikut lomba, mungkin dosen-dosen itu sangat suportif sekali ya. Mereka mengenalkan kita dengan dosen-dosen luar, diajak untuk belajar sama-sama sama teman yang ada di fakultas hukum di universitas luar. Terus kita bisa bertukar pikiran selama masa lomba. Itu privilege yang pertama. Yang kedua menurutku yang paling menguntungkan adalah kita dikenal sama dosen. Jadi ketika ada lomba lain, dosen-dosen tuh akan lebih percaya untuk, oh kamu mau daftar nggak? Ketika kamu udah kasih pengalaman baik ya untuk fakultas, lalu kita banyak banget diajak penelitian dosen mungkin. Dan itu menurutku privilege yang paling besar banget ya, kayak kita bisa lihat misalnya suasana yang Enggano, kayak karena kemarin ada salah satu dosen yang lagi penelitian di sana, terus aku ikut dalam timnya, terus kayak kalau ada masalah-masalah lain di fakultas tuh kita selalu dilibatkan, dan itu yang mungkin nggak bisa didapatkan kalau aku masuk fakultas lain gitu, atau aku masuk universitas lain, karena menurutku bahwa ketika kita masuk di universitas besar, maka saingannya pun akan lebih banyak dan lebih besar, dan kita akan susah untuk grow up di sana. Dan ketika aku masuk fakultas hukum, UNIP, alhamdulillahnya karena ini adalah lingkunganku, aku besar di sini, jadi aku lebih mudah untuk mencari celah bagaimana aku bisa masuk gitu, bagaimana aku bisa keep up dengan keterpurukan karena ditolak UGM. Dan itu sih menurut aku. Oke. Mungkin Bang Yudi? Kalau dari saya pribadi, keuntungan bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang tidak bisa didapatkan di fakultas lain ya, yang pertama secara dasar bahwasanya Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi Filosofis banget ya. jadi ketika memang kita belajar hukum, insya Allah kita bisa memahami situasi-situasi yang ada di Indonesia sekarang, dan kita bisa lebih peka terhadap lingkungan, kita bisa lebih peka terhadap hal di sekitar kita, karena kita sudah paham hukum. Tidak bisa didapatkan di fakultas seperti misalnya teknik ya, bukan merendahkan ya, sorry teman-teman ya, bukan merendahkan fakultas lain, tapi ketika kita masuk teknik ya fokusnya ke mungkin ke arsitektur, ke sipil, buat urusan mesin segala macam. Memang pekerjaan mereka mungkin digaji dengan harga yang tinggi, tapi nggak kalah juga dengan fakultas hukum. Dan juga keuntungan lainnya adalah untuk jenjang profesi kita bisa masuk kemana aja. Kita bisa masuk di segala sektor. Kita bisa ke dunia perindustrian, kita bisa ke tenaga kerjaan, kita bisa ke banyak lah. Karena hukum itu dia fleksibel, nggak harus jadi pengacara, nggak harus jadi hakim, tapi yang jadi pengacara sama hakim ya harus dari jurusan hukum. Itu keuntungannya. Selalu Itu ya aja. dibilang kayak Itu guys, jadi kita ini negara hukum, tapi banyak banget orang yang menyalahkan hukum ini guys. Kita harus hati-hati juga nih ya, jangan sampai mahasiswa lulusan hukum ini nanti setelah jadi mahasiswa hukum malah mempermainkan hukum nih, bahaya tuh. Jangan ya. Astagfirullah. Jadi kita dengar dari penjelasan dari Linda tadi, benar-benar Fakultas Hukum UNIP tentunya sangat memfasilitasi banget ya. Banget untuk kita bisa eksplor lebih jauh gitu. Bukan hanya di lingkup Fakultas Hukum UNIP, tapi bisa di luar dari lingkup Fakultas Hukum UNIP. Keren banget. Oke, aku mau nanya dulu nih sama Linda dulu. Benefit apa aja yang udah didapetin selama jadi mahasiswa prestatif? Atau mungkin ada privilege tertentu? Mungkin Wah, banyak banget sih. Karena aku sedikit money oriented. Jadi yang aku mesnya itu sama fakultas hukum tuh kayak kita setelah lomba, kita waktu mau lomba dibiayain, biaya pendaftaran kita dibiayain. Terus ketika kita berangkat, biaya transportasi kita dibiayain. Terus selama di sana biaya makan kita dibiayain, biaya hotel kita dibiayain. Semuanya tuh pokoknya komplit, walaupun birokrasinya memang agak sedikit rumit ya. Nah, lalu setelah itu ketika kita menang, kita akan dapat lagi insentif dari fakultas. Kita dapat reward berupa uang, kita dapat reward berupa sertifikat dan lain sebagainya. Dan terutama kita dipercaya untuk
event selanjutnya gitu kan. Karena menurutku yang paling mahal tuh adalah kepercayaan itu. Lalu kalau dari lingkup universitas kan juga ada tuh kayak setiap akhir tahun itu ada reward yang diberikan kepada mahasiswa dan nominalnya besar banget tuh. Juara 1 nasional 3 juta kalau nggak salah. Dan ya itu banyak banget. Mungkin itu dari segi keuangan ya. Dari yang lainnya mungkin kita bisa dipinjamkan fasilitas yang ada, kayak mungkin kayak ruangan ini bisa dipinjamkan karena kita dekat mungkin, atau kita sudah punya posisi lah tertentu di Fakultas Hukum, atau kita dipercaya sama Tendik itu untuk megang hal-hal lain gitu kan. Terus support system yang paling penting, karena tidak semua universitas itu dosen-dosennya mau mensupport mahasiswanya. Tapi khusus di FH Unip itu dosen-dosennya suportif banget. Semua dosen. Kayak kalau misalnya kita lagi lomba debat tuh kan kita bedah mosi kan. Misalnya mosinya adalah mosi perdata, ya dosen perdata tuh langsung seluruhnya ngumpul, ya udah kamu mau apa, mosinya apa, yuk kita bedah sama-sama. Dan itu yang bikin suasana itu jadi lebih kekeluargaan ya. Kayak ya aku senang banget di sini. Benar-benar didukung banget ya, berarti benar-benar disupport banget sama dosen-dosen dari Fakultas Hukum. Mungkin dari Bang Yudi pertanyaan agak beda nih. Tadi kan Linda mahasiswa prestatif, Bang Yudi ini mahasiswa organisatoris. Oke, gimana sih benefit yang udah Abang peroleh sebagai mahasiswa organisatoris? Kalau benefit ya, yang pertama mahasiswa organisatoris itu lebih dekat dengan dosen-dosen, sama seperti mahasiswa prestasi. Kalau di Linda mungkin dikenal sebagai mahasiswa prestasi, ini dekat sama dosen senang sama dia. Tapi kalau mahasiswa organisatoris, dosen itu agak berpandangan lain. Ini ketika ngadap, ini mau demo apa gimana nih? Nah, gitu. ada gebrakan apa lagi nih kalau dari mahasiswa organisatoris? Cuman memang privilege yang didapat dari mahasiswa organisatoris itu adalah yang pertama itu relasi itu sangat banyak sekali. Karena seperti mungkin kan pada tahun ini aja mungkin ada beberapa undangan itu masuk ke BEM FH Unip untuk bisa saya hadiri, dan ketika saya hadiri nambah relasi, dan juga kebetulan beberapa 1 bulan yang lalu kalau nggak salah mewakili Fakultas Hukum juga sebagai delegasi BEM ke Semarang mengikuti kegiatan di Universitas Diponegoro, juga menambah relasi lagi dengan ketua-ketua BEM yang ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua kemarin, alhamdulillah hadir. Juga yang kedua, privilege yang didapat sebagai mahasiswa organisatoris itu adalah bisa lebih belajar berkembang untuk di kemudian hari. Karena ketika jadi mahasiswa organisasi, jadi anak organisasi, itu bakal banyak masalah-masalah yang dihadapi. Jadi ketika kita ada dalam kondisi tersebut, bagaimana caranya mahasiswa organisasi itu bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi sudah ditempa dari awal, sudah diajarkan dari awal bagaimana cara menemukan solusi dari sebuah masalah. Juga seperti misalnya saya pribadi kan sebagai gubernur BEM, mungkin juga bisa membantu untuk melancarkan public speaking kan. Juga membantu untuk menyelesaikan masalah, membantu untuk mencarikan solusi dan merangkul teman-teman. Itu harus dipikirkan dalam banyak pikiran, harus dipikirkan satu solusi seperti apa. Jadi pokoknya mahasiswa organisasi itu keuntungan yang didapat adalah lebih bisa berkembang lebih pesat, sama seperti mahasiswa prestasi, dan juga lebih banyak relasi dengan orang-orang bahkan di seluruh Indonesia, mungkin gitu. Oke, gitu ya guys, benefit-benefitnya yang bisa kita dapatin. Jadi buat kalian jangan takut untuk ikut organisasi atau untuk ikut lomba, itu bisa meraih prestasi kayak Linda dan Mayudi ini. Karena mahasiswa hukum ini masih banyak banget yang punya mindset bahwa kalau misalnya kita ikut lomba atau kita ikut organisasi, itu bakal buat kita tuh IP kita turun, perkuliahan kita jadi berantakan. Itu enggak ya guys. Contohnya nih Bang Yudi dan juga Linda, kuliah tetap jalan, organisasi jalan, prestasi juga jalan, gitu ya guys. Oke, kita udah masuk ke segmen terakhir nih Bang dan juga Linda. Mungkin ada nggak pesan-pesan dari
Bang Yudi dan juga Linda untuk mahasiswa hukum dan juga calon mahasiswa hukum. Ini dari Bang Yudi boleh. Kalau pesan mungkin singkat saja ya Pak. Enggak. Jadi untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dan yang akan bergabung nanti bersama kami di Fakultas Hukum, pesannya adalah jangan pernah takut kalau sebagai mahasiswa organisasi ya. Jangan pernah takut sebagai untuk masuk ke organisasi. Karena dalam organisasi itu kalian bakal banyak benefit yang didapatkan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan juga ukirlah terus prestasi untuk membanggakan nama sendiri tentunya dan juga nama instansi. Karena ketika memang kita mengikuti suatu perlombaan itu yang pertama sekali adalah atas nama diri sendiri, baru atas nama instansi. Juga yang ketiga mungkin untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang saat ini sedang belajar di Fakultas Hukum, semangat terus untuk melanjutkan kuliahnya, raihlah terus prestasi-prestasi yang bisa didapatkan. Dan juga untuk mahasiswa semester 7 silakan giat skripsinya sama seperti saya nanti. Juga untuk teman-teman seperti Linda dan lain-lain, semangat terus untuk menambah prestasi-prestasi untuk Fakultas Hukum Universitas Hukum. Mungkin itu. Oke, ini udah disemangatin nih sama Bang Yudi. Masa semangat juga kalian nih. Oke, ini Linda. Udah banyak banget ya tadi pesan-pesannya. Untuk aku ada 3 pesan. Yang pertama, kalian harus paham bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bahwa dalam banget. Kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, artinya kita harus menunjukkan bahwa diri kita adalah orang berpendidikan. Yeah. Kita harus paham bagaimana cara menempatkan orang lain dalam posisi-posisi tertentu. Makanya aku bilang bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bahwa kalian bisa kok untuk mencapai segala sesuatu, tapi kalian belum tentu bisa untuk menghargai segala orang yang ada di dalam proses kalian itu. Yang kedua adalah jangan pernah merasa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Bahwa bahkan piring yang pecah pun itu bisa untuk disatukan lagi dalam bentuk lukisan yang indah atau dalam bentuk hal-hal lainnya yang mungkin akan lebih berguna. Bahwa tidak ada sebenarnya istilah nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada istilah itu, karena pada akhirnya bubur pun lebih mahal jatuhnya daripada nasi, dan orang-orang akan lebih mencari bubur daripada mencari nasi. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur. Karena setiap hal yang sudah kalian lakukan, percaya atau tidak bahwa hal itu adalah dari Tuhan dan nanti akan kembali ke Tuhan juga. Kalian cuman sebagai perantara aja nih, bahwa semuanya nanti itu berasal dari Tuhan. Itu kalian harus bersyukur baik kepada Tuhan, baik pada diri kalian sendiri karena udah semangat dan udah bisa bertahan hingga detik ini. Kalian juga harus berterima kasih kepada orang tua kalian yang sudah bersusah payah untuk menguliahkan kalian, karena kuliah itu mahal. Kuliah adalah pendidikan yang paling mahal, mungkin yang tidak semua orang bisa dan memiliki kesempatan yang sama untuk ada di bangku kuliah. Dan untuk kalian teman-teman yang mungkin masih berpikir bahwa oh nanti kayaknya keluarga saya tidak mampu untuk menguliahkan saya dan lain sebagainya, jangan pernah putus harapan. Masih banyak beasiswa yang ada, pemerintah kita masih memberikan subsidi yang banyak untuk mahasiswa yang memang menginginkan pendidikan itu. Selain itu kalian punya tenaga, kalian punya diri kalian sendiri, kalian punya Tuhan, kalian bisa cari kerja, kalian bisa melakukan apapun jika memang kalian ingin untuk kuliah. Thank you. Kalau kata Gubernur baru Bengkulu itu insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan, betul. Aku suka banget nih quotes-nya dari Linda tadi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu dalam banget artinya guys. Oke, artinya jangan pernah takut untuk terus mencoba selagi itu baik dan jangan putus asa. Jangan takut karena kesempatan itu nggak datang 2 kali guys. Oke sobat hukum, kita udah masuk pada akhir daripada podcast ini. Tadi kita udah ngobrol banyak nih sama Bang Yudi dan juga Linda terkait dengan realita-realita sebagai mahasiswa hukum. Oke, terima kasih Bang Yudi dan juga Linda udah nyempatin hadir di tengah kesibukannya dan juga mau sharing bersama sobat hukum di sini. Oke, semoga tetap produktif dan kegiatannya dan tetap menjadi motivasi juga bagi masyarakat lainnya dan bagi mahasiswa hukum tentunya agar tetap terus mengeksplor banyak hal dalam mengembangkan soft skill dan juga hard skillnya. Oke sobat hukum, jangan lupa buat follow
IG kita di bmfh.unip dan juga YouTube kita di BMFH KBM Unip dan juga YouTube fakultas kita, Fakultas Hukum Unip, yaitu di FH Unip TV. Oke, aku sebagai host pada podcast hari ini pamit undur diri. See you guys.